Apa itu? Sialan teman-teman. Karung teman-teman. Asem. Tadi barusan kayak ada yang jorokin, walaupun ya nggak terlalu kenceng sih. Ada yang dorong. Kalau jorokin sampai jatuh ya, dorong. Azan awal namanya. Azan awal. Jadi bangunin orang sholat subuh. Jadi di sekitar sini teman-teman, si wanita dibuang itu kayaknya agak jauh ke sana lagi. Langga wong ar, belas. Ya tukang jemput ke. Teman-teman, hujan lagi. Sekarang saya lagi menuju tempat camp, namanya Lembah Mandalaksa. Tempat ini dikenal angker, dan memang untuk menuju lokasi tidak ada akses kecuali jalan melalui rel kereta teman-teman. Perjalanannya bisa 1 jam. Tadi saya datang dari arah sana, dari arah selatan ke utara. Kalau ke sana, kereta ke sana itu arah Purwokerto Jogja teman-teman. Nah kalau ke sana Cirebon Jakarta. Ini udah double track. Nah ini udah lihat, itu bukit di sebelah saya itu tinggi banget nih. Apa itu? Sialan teman-teman. Karung teman-teman. Asem. Oke teman-teman, nanti saya lanjut. Ini hujan, takut kamera kena air, jadi ini untuk membuka aja. Nanti kita lanjut lagi. Nih teman-teman, kalau pengen lihat posisi saya seperti ini posisinya. Ini saya sambil jalan loh ya. Ini saya pakai mantel. Ini teman-teman, di daerah sini ini, karena dulu saya pernah kesini malam-malam juga untuk explore tempat ini. Di sini itu sering terjadi kabut turun mendadak seperti ini. Ini ada kabut teman-teman. Jadi nggak tahu, saya tanya-tanya kenapa gitu. Padahal akses rel kereta ini kan jalan datar, tapi memang sebelah kanan saya ini, sebelah kanan ini itu memang perbukitan. Nah sebelah sana itu kota Bumiayu itu. Di sini tuh sering banget. Ini kabut udah mulai turun, tipis. Ya cukup bikin mental saya ngedon teman-teman. Dengan kondisi hujan. Coba saya sendiri jalan sendiri kayak gini. Terus sebentar. Banyak banget kalau astagfirullahaladzim. Suara tokek teman-teman dari arah lembah sana. Ini lembah teman-teman.
Ini lembah. Kalaupun ada penampakan kelihatan kalau dari sini jelas banget. Saya udah memasuki area turun. Assalamualaikum. Astagfirullah, saya merinding. Saya nggak bisa cari lokasi ke sana. Kita bikin tenda di sini aja. Sumpah merinding teman-teman, merinding semua. Nah ini teman-teman, pohon aren ini seperti mati, tapi dia nggak mati-mati teman-teman. Ini termasuk besar dan cuma satu dari dulu nih. Dia hidup tapi kayak mati. Terus biasanya pohon aren itu kayak pohon kelapa, ada yang lain, ini enggak, cuman ini aja. Ini ciri-ciri lokasi sini yang saya diceritain sama teman saya nih. Masih di sekitar jalur kereta teman-teman. Nah itu tenda kita. Nah, nanti tak ceritain mitos. Nah ini lembahnya. Kenapa ini dinamakan lembah? Jadi di bawah itu ada aliran sungai teman-teman. Waktu dibangun double track itu, untuk rel kereta double track ini memang katanya pernah makan korban di sini. Jadi sungainya di bawah diaruk ke sana. Terus cerita yang lain di daerah sini
nggak jauh, sekitar 50 meter itu juga pernah ada kejadian pembunuhan. Nanti tak ceritain. Ini saya spill tempat dulu. Lokasinya seperti ini. Ini pohon arennya. Oke, kita masuk lagi. Ini samping tenda kita, bawahnya tebing langsung karena nggak ada area lagi, jadi saya ngambil di sini. Itu tebing juga sampai sungai sana, sampai lembah ya. Ini belakang tenda kita nih teman. Nih pohon salak. Kalau di sini auranya, tadi pas pertama datang saya hampir nggak kuat tuh, merindingnya minta ampun. Ini jurang bawah, pohon bambu. Nah, ini penampakan tenda kita dari belakang. Ini resikonya kalau camping hujan gede teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di dokumen observasi teman-teman. Jadi saya sudah spill perjalanannya untuk menuju ke arah lokasi ini. Nah, sekarang saya udah beres-beres, tendanya banjir nih, saya udah bikin kopi. Masih panas teman-teman. Teman-teman silahkan bikin kopi sambil nonton video saya ini. Saya mau cerita tentang historis tempat ini. Tempat ini saya direkomendasikan sama temen beberapa tahun yang lalu, 3 tahunan yang lalu lah. Dulu kan saya pernah eksplor tempat, saya pernah kesini. Di sini dipastikan memang ada kuntilanaknya dulu, cuman belum padat gitu teman-teman. Nah, tadi saya datang itu kan hujannya agak gede, basah semua. Nah, sempat di belakang saya ini, berarti samping tenda itu ada suara-suara kayak orang apa geraman itulah ya.
tapi saya nggak peduli lah, tenda belum jadi soalnya, saya fokus ke tenda aja dulu. Nggak lama juga di bawah tadi di lembah juga ada suara, tapi nggak tahu itu suara apa. Yang jelas saya di sini cukup merinding banget dari tadi. Nah, itu kamera CCTV udah saya pasang langsung dari kamera pantau. Nah, nanti sampai akhirnya itu jam 2:30-3 saya nanti pulang, kita dapat momennya atau enggak, dapat jackpotnya atau enggak gitu. Yang jelas untuk menuju lokasi sini itu jalan kaki di sepanjang rel teman-teman, kita nggak bisa pakai motor aksesnya, jadi lewat rel kereta. Di sini namanya Lembah Mandalaksa. Saya nggak tahu kenapa dinamakan Lembah Mandalaksa, sama warga sekitar sama orang-orang sekitar. Cuman dulu ceritanya katanya memang dulu waktu rel kereta itu masih satu trek ya, itu sudah sangat angker di sini. Ditandai tadi pohon aren yang cuma satu dari dulu dan semakin besar, tapi nggak beranak pinak gitu pohon itu, pohon aren ya. Terus di sini waktu dikerjakan rel ganda itu double track untuk kereta api itu sekitar tahun 2024. Nah, kenapa dinamakan lembah itu karena memang mungkin mau dibuat jembatan tanggung gitu, jadi airnya itu diaruk, ada arus sungai kecil di bawah itu ditempati gorong-gorong, jadi diaruk sangat tinggi. Nah, jadi kayak lembah gitu teman-teman. Nah, di gorong-gorong air itu yang sering terdengar suara teriakan-teriakan dulu waktu saya eksplor, cuman memang nggak ketangkap kamera kecil suaranya dulu. Saya penasaran ke lokasi ini, saya datang lagi nih. Dulu ketika mulai dikerjakan double track ini kan sempat arus sungai itu dibendung katanya. Ketika belum rampung jebol, ada satu pekerja yang memang terbawa arus itu kemudian masuk gorong-gorong meninggal. Itu cerita warga setempat. Sudah di sini tempatnya angker, ditambah seperti itu teman-teman. Nah, yang paling menyeramkan lagi ada cerita di tahun 2008 ke atas ke sinilah. Berarti pekerjaan double track ini udah selesai, udah rampung, kan udah dioperasikan gitu. Dulu ada cerita. Nah, ini bukan cerita, ini kisah nyata sebenarnya. Ada seorang, aduh saya merinding banget tuh, sial. Ada seorang perempuan sudah bersuami itu ceritanya terselingkuh sama pemuda yang masih lajang teman-teman. Ceritanya hubungan itu sudah sangat lama, hampir mungkin 2 tahun lebih. Nah, si perempuan ini lama kelamaan mungkin berpikir takut ketahuan suaminya, mending bubar, putus saja gitu, maksudnya minta untuk diakhiri hubungan itu. Kemudian si laki-laki itu menerima sebenarnya, ya udah nggak apa-apa. Entah kenapa ceritanya itu yang kita dengar itu si laki-laki itu minta ketemuan yang terakhir kali gitu. Minta ketemuan yang terakhir kali itu ada kereta lewat teman-teman. Nah, sebentar nanti kita lanjutkan. Di sini dekat rel, 50 meter rel. Oke, lanjut teman-teman ceritanya.
Ini sambil minum lupa saya teman-teman, saya tegang nih di sini, saya tegang, saya uh, ngeri sedep lah ya, ambil diminum kopinya. Nah itu tadi, sampai si laki-laki itu minta pertemuan yang terakhir. Nah kebetulan si perempuan itu menuruti gitu. Ceritanya itu si perempuan itu mendatangi rumah atau rumah temennya si laki-laki itu, saya nggak begitu jelas. Yang jelas dia mendatangi, eh, tahu-tahu ada kejadian ditemukan mayat seorang perempuan dengan posisi telanjang bulat, sudah meninggal. Dibuangnya itu deket sebelah rel kereta ini. Itu ceritanya. Tambah lagi cerita itu dan rame, akhirnya tempat ini ditakuti. Memang kalau malam-malam orang mau lewat sini ya nggak ada akses, mau ngapain ini? Lewat rel juga ngapain juga? Paling kayak tadi kereta lewat gitu kan. Ini saya aja nih, saya berani-beranikan karena saya itu udah ngecamp kemana-mana, nggak dapat bonus-bonus, nggak dapat jackpot dari cerita yang siluman-siluman dan macam-macam. Ketika nanti di sini song pun juga nggak tahu saya harus seperti apa gitu, karena saya memang nggak nggak settingan sedikit pun, nggak apa-apa. Yang penting saya camping horor, saya datang ke tempat lokasi sesuai info masyarakat dan benar-benar angker, tapi nggak ada hasilnya, ya udah seperti itu aja gitu. Tujuan saya menghibur, ternyata memang teman-teman juga banyak yang mendoakan mudah-mudahan dapat bang, gitu kan. Itu cerita histori tempat ini teman-teman. Tempat ini namanya Lembah Mandalaksa, saya sebutkan lagi. Nah dari kejadian itu si laki-laki akhirnya ditangkap polisi dan dipenjara. Si suaminya baru tahu bahwa ada kejadian perselingkuhan seperti itu. Si cerita itu sampai sekarang masih sering diceritakan oleh orang banyak. Saya dikasih tahu dulu 3 tahun yang lalu ke tempat ini, cuman memang perlengkapan untuk explore HP dan macam-macam itu saya belum serius gitu, belum masih tahap hanya penasaran saja. Kalau sekarang memang saya konsep dengan benar gitu, pengen punya konten yang memang banyak disukai gitu kan, dan saya berusaha semaksimal mungkin. Dari rumah udah hujan teman-teman, udah gerimis. Kemarin rencananya mau camping di sini kemarin malam, cuman pas hujannya udah jam 10. Saya jam 10 belum berangkat. Perhitungan perjalanan 1,5 jam sampai sini. Tadi saya diantar sama teman sampai jalan sana, sampai jalan terakhir itu saya kesini jalan kaki. Seperti itu teman-teman ceritanya. Nah, ada lagi yang nanya, ini sekalian saja setelah cerita historis saya sedikit memberikan jawaban sama teman saya nih yang kemarin WA ke saya. Katanya gini, bang, itu kok saya nonton YouTube sampean, channelnya sampean itu banyak banget iklannya gini. Sampai 2-3 kali, sampai kadang 4 kali iklannya gini. Ya memang saya juga sering nonton video sendiri, itu banyak keluar iklan memang gini. Itu di WA-nya itu, cair bang, udah monetisasi nih, udah dapat uang nih, udah gajinya udah berapa ini. Saya jawabnya bingung teman-teman. Akhirnya saya jawab, nggak tahu, kalau untuk iklan kan bukan saya yang menentukan, dari pihak YouTube. Cuman kenapa ada iklan, saya nggak banyak tanya lah. Yang penting saya bikin konten, mungkin menarik, mungkin konten saya dianggap menarik. Tapi subscriber saya itu belum banyak. Saya baru lagi branding channel ini, baru bulan Juni kemarin saya mulai untuk khusus camping horornya, itu belum lama. Jadi ini camping yang ke-9 kalau nggak salah ya.
yang ke-9. Dan ini solo camping saya sendiri, nggak bawa narasumber, nggak apa, karena memang ada temen yang mau ikutan, saya bilang jangan dulu lah, untuk sekarang saya sendiri dulu gitu. Nah itu pertanyaan itu saya jawab, maksudnya teman saya itu ketika memang udah ada hasil itu kan ya traktiran lah apa gitu. Ya kalau cuma sekedar traktir, saya traktir nggak apa-apa lah, tapi kan ini belum, saya bilang saya belum, saya sampai sumpah saya belum dapat apa-apa, yang ini baru merintis. Nah makanya teman-teman saya mohon bantuan, jam tayang saja kan per tahun itu 4.000 jam. Saya itu semenjak proses bikin konten ini baru kemarin saya cek di YouTube Studio itu baru sekitar 200 jam dari 8 video ini, 9 yang ini ya, itu baru 200 jam kan, sisanya masih 3.800 jam lagi yang harus saya targetkan. Nah itu makanya kalau nonton jangan di skip teman-teman, nonton biarkan sajalah. Saya minta tolong gitu, bantu saya untuk juga agar cepat dibayar sama YouTube, karena dalam perjalanannya nggak gampang seperti ini. Itu jawaban saya buat yang tanya melalui WA, nanti saya tampilkan WA-nya di video ini. Terus ada lagi satu, kalau yang satunya ini di komen video yang menggali mitos ular besar dicerobong dan permata itu menyala. Judulnya itu didatangi kerbau saat camping. Memang saya didatangi kerbau waktu itu, yang ditunggu ular, siluman ular, tapi yang datang kerbau. Nah itu ada komen teman saya juga kalau nggak salah, mana bang itu melamakannya kok nggak pernah ada gitu. Jadi saya klarifikasi, saya bukan orang yang bisa memadatkan makhluk-makhluk apa jin ya atau setan atau apa, saya nggak bisa. Saya hanya punya keberanian saja untuk datang ke lokasi itu ketika ada cerita atau mitosnya. Benar atau tidaknya saya nggak tahu. Yang jelas mereka hadir. Dari tadi pun saya di sini saya udah merinding, ya Allah saya merinding banget teman. Kayak sekarang ini badan ini baju masih lembab, belum begitu kering pun saya masih waspada sebenarnya. Itu teman-teman, nggak gampang cari seperti itu. Jadi saya nggak juga lagi bikin kontennya itu dibuat-buat terus bikin setan-setan, hantu-hantuan, nggak. Ini pure apa adanya, monggo bila menghibur ditonton. Makanya saya juga sering saya ajak narasumber untuk cerita pengalaman, dan ini narasumber itu untuk jadi warna tersendiri. Terus juga ada lagi yang misalnya edukasi yang lebih saya tonjolkan karena memang saya belum dapat jackpot. Jadi seperti itu teman-teman jawabannya. Kita tunggu ada apa nanti hasilnya. Saya nggak tenang melihat ini nggak tenang, tapi coba nanti mau tak jabanin kayak apa gitu. Kalau memang mereka mau frontalan ya udahlah, mau gimana lagi. Saya udah siapkan mental untuk kesini. Oke begitu teman-teman. Untuk selanjutnya nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Monggo silakan sambil ngopi. Banyak nyamuk teman-teman, kita pakai dupa aja lah.
nyamuknya minta ampun. Ah. Nih teman-teman, ini udah jam 11. Kita matikan semua lampunya dulu ya. Terus kita pantau dari CCTV. Nanti kalau harapannya sih ada jackpot ya. Ini tanpa pencahayaan banget nih. Oke teman-teman, udah 1,5 jam saya gelap-gelapan, 1:30 lewat 4 menit. Saya mau masak aja lah, mau masak dulu, udah lapar, di luar dingin banget. Oke teman-teman, ini menu makan malam saya ini sangat sederhana. Nasi bungkus sama ayam goreng sambal hijau. Terus ini ada buah nangka untuk cuci mulut. Oke teman-teman, kita makan ayam goreng sambal hijau dulu. Teman-teman mau makan silahkan makan bareng. Saya udah lapar banget, nahan dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana.
Nah enak, sambalnya kerasa. Oh ya, tadi barusan pas mode gelap dari jam 11 sampai setengah 1 lah, saya tiduran tapi tetap mantau teman-teman. Yang saya dengar suara-suara itu suara kayak orang tidur mendengkur, aneh, kayak orang tidur. Jadi nggak menarik sama sekali. Kita lihat layar CCTV juga nggak ada apa-apa, cuma ada daun apa di belakang itu goyang-goyang terus, yang lain enggak. Terus itu teman-teman, di sini hampir jam 2 kali atau 3 kali lah kereta pasti lewat, jadi agak berisik. Tadi habis makan terus beres-beres, di seberang rel kereta itu ada suara orang kayak mukul balok gede itu, balok bukan kayu kecil ya, balok dang 3 atau 4 kali tadi. Kalau itu orang kan nggak mungkin. Saya udah nggak tertarik dengan suara-suara, cuma bikin capek, jadiin aja. Udah nyalain lupa lagi. CCTV masih dipantau terus. Nggak tahu nanti pas editingnya, biasanya suka ada perbedaan ketika editing itu karena detail itu ya. Kalau di sini kan hanya sekilas-sekilas. Kalau pas di editing biasanya saya pakai headset juga, ada yang lain-lain nggak, nanti kita cek lagi. Ya teman-teman, sebenarnya kalau mantau CCTV ini banyak banget ops ya. Ops itu menurut para pakar supranatural atau apalah ya, itu energi dari mereka sebenarnya. Dari awal datang itu CCTV dipasang itu opsnya itu di depan kamera CCTV itu banyak banget. Awal datang teman-teman, posisi hujan basah kuyup, mungkin saya grogi kali ya, udah lama kesini. Dan sugesti saya itu, halunya saya itu dulu kan pernah, nanti tak tampilan sedikit, boleh lihat aspilin video lama saya itu, yang pas di belakang kamera CCTV itu pas saya ngesut itu dari atas ada semacam rambut pirang, rambutnya cuman hanya di sudut kamera terlihat. Waktu itu saya nggak ngeh, pas waktu saya explore itu saya nggak ngeh. Ketika diedit ada itu penampakan itu, jadi di sudut kamera terlihat.
jadi di atas saya posisinya, sudut kamera atas. Terus yang di bawah itu yang sering saya zoom, ini posisi yang ini bukan mengarah ke tenda ya, ini jalan menuju ke bawah. Ini ada pohon ini dulunya itu hampir jadi semacam kayak Casper, dia rambut dan kepala itu tetap bentuk tapi badannya masih kecil. Dia mau kayak mau wujud terbang. Ketika dia mau wujud di bawah pohon itu, saya hampir dari sini itu, arah dari sini itu turun ke bawah, akhirnya hilang dia. Itu yang bikin saya kesini lagi. Ada dua berarti, yang satu seperti rambut pirang, yang satunya di bawah itu. Sedangkan cerita apa namanya, cerita lokasi, histori lokasi tempat ini kan serem bener. Nggak tahu lah, saya nggak bisa berkomunikasi dengan mereka ya. Saya hanya membuat konten horor untuk hiburan dan edukasi aja. Tuh kalau saya lihat kamera itu banyak asap yang lewat, asap atau kabut saya nggak tahu. Kamera CCTV itu selalu berkabut, berasap. Padahal saya nggak bikin perapian karena hujan.